Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-26 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Sekali lagi kitab Imamat pasalnya yang ke-26, kita baca di ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Bunyi firman Tuhan, "Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku." Haleluya, ungkapan yang sangat luar biasa saudara-saudara. Betapa Allah sangat mengasihi umat Israel, bangsa Israel, sehingga dia mengungkapkan hal ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat, kita mau belajar bersama-sama pada hari ini saudara-saudara, bagaimana ketika Allah menyertai bangsa Israel dan Allah hampir meninggalkan bangsa Israel. Dalam cerita yang sangat populer tentang bangsa Israel ketika dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, kita tahu bersama-sama tentang patung lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel, saudara-saudara. Mereka membuat patung lembu emas itu untuk disembah, saudara-saudara. Dan ini sangat melukai hati Tuhan, dan ini sangat menyakiti hati Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita melihat, boleh kita buka bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-33. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-33, kita baca di ayatnya yang ketiga bagian B, ya saudara-saudara. "Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terlalu kecewa Allah kepada bangsa Israel ini, sehingga diungkapkannya ini, "Tetapi aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu." Bentuk kekecewaan Allah kepada bangsa Israel pada saat itu, ketika melihat mereka menduakan Allah, saudara-saudara, dengan membuat patung lembu emas untuk disembah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada di penghujung tahun 2023. Adakah di sepanjang tahun ini kita pernah mengecewakan hati Tuhan? Adakah di sepanjang tahun ini kita pernah menyakiti hati Tuhan, saudara-saudara? Kita melihat ketika bangsa Israel ini melakukan pelanggaran ini, menduakan Tuhan, saudara-saudara, mengecewakan Tuhan. Allah berkata bahwa aku tidak akan berjalan lagi di tengah-tengahmu. Sehingga Musa memohon terus, meminta terus belas kasihan Allah, agar supaya Allah kembali berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel ini. Karena mereka tidak bisa berjalan tanpa Allah berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki tahun yang baru, ya saudara-saudara. Kita sudah melewati tahun 2023 ini dan kita akan masuk ke tahun 2024. Kalau kita pernah menyakiti hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, saudara-saudara, mari di momen-momen ini kita mau melakukan perubahan. Beberapa minggu yang lalu, hamba Tuhan melalui Pendeta Bondan berfirman dengan judul progres, di mana dalam kehidupan pengiringan kita akan Tuhan ada jatuh bangun, saudara-saudara. Tidak mulus saja kita dalam mengiring akan Tuhan, saudara-saudara, tetapi kita harus berprogres, saudara-saudara. Kita harus tetap terus melangkah maju, melakukan perubahan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jangan kalau kita jatuh dan kita tetap terpuruk, tidak, saudara-saudara. Kita harus melakukan perubahan dan tetap terus maju. Nah, saudara-saudara, begitu juga dalam kehidupan kita di saat-saat ini, di penghujung tahun ini. Kita memasuki tahun 2024, mari mohon belas kasihan Allah untuk berjalan bersama-sama dengan kita di tahun yang baru ini. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Musa memohon belas kasihan Allah di pasal 33 Keluaran ini ayatnya yang ke-15 dan 16, saudara-saudara. Bunyi firman Tuhan, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Saudara-saudara, Musa berusaha untuk berkata, memohon belas kasihan Allah dan berkata, bukankah kami ini dibedakan dari bangsa yang lain yang merupakan umat pilihan Allah, saudara-saudara. Memohon belas kasihan Allah agar Allah
kembali berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel pada saat itu. Saudara-saudara, saat ini juga marilah bersama-sama kita mau memohon belas kasihan Allah, saudara-saudara, agar supaya Allah tetap terus berjalan bersama-sama dengan kita memasuki tahun yang baru nanti. Allah tetap terus ada. Allah tidak meninggalkan kita. Kita juga harus tetap terus berprogres, melakukan perubahan dalam kehidupan kita di tahun yang baru. Kehidupan kita juga memiliki hidup yang baru bersama-sama dengan Allah. Sehingga dalam setiap musim kehidupan kita, saudara-saudara, sepanjang tahun yang akan berjalan, kita melihat Allah tetap terus ada, saudara-saudara. Baik musim panas, musim hujan, apapun itu, kita tidak pernah meninggalkan Allah. Kita tidak menduakan Allah, tetapi kita tetap terus berjalan bersama-sama dengan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara, di saat-saat ini kita akan melihat penyertaan Tuhan itu ada bagi kita. Allah akan berjalan bersama-sama dengan kita, dan kita akan menjadi umat kesayangannya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali kami dengar saat ini. Biarlah kami tetap terus ya Tuhan berpegang kepada firman-Mu. Biar kami tetap terus mengutamakan Engkau ya Tuhan, tidak menduakan Engkau. Kami membawa terus segenap kebenaran kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, memasuki tahun yang baru nanti, biar Engkau tetap terus berjalan bersama dengan kami. Membawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas ya Tuhan, dimanapun saat ini berada, yang mungkin saat ini sedang dalam melakukan perjalanan, Tuhan Allah menyertai, memberkati, melindungi. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.